Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revirian Fakria dari Prodi Manajemen Sore Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang aplikasi komputer. Penjelasan aplikasi komputer. Aplikasi komputer adalah perangkat lunak software program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman dan berfungsi melakukan perintah sesuai dengan keinginan dari pembuat aplikasi. Pembuat aplikasi komputer disebut programmer. Aplikasi komputer dibuat untuk memudahkan pengguna menggunakan komputer. Biasanya komputer digunakan untuk mengolah data dan melakukan editing video dan suara. Contoh perangkat lunak adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. Pada era modernisasi, peran aplikasi komputer sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari, juga sering kita jumpai dalam beberapa bidang. Kehadiran aplikasi komputer dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun hiburan dapat mempermudah pekerjaan dan dapat menghemat waktu. Beberapa aplikasi komputer digabung bersama menjadi satu paket atau suite aplikasi. Misalnya, Microsoft Office yang menggabungkan suatu aplikasi pengolah kata, pengolah angka, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi dalam paket biasanya memiliki antarmuka atau interface pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi dari suatu paket tersebut. Nah, yang pertama ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Microsoft Word adalah alat pengolah kata untuk membuat berbagai jenis dokumen yang digunakan dalam lingkungan kerja dan sekolah. Operasi dasar Microsoft Word membuat, menyimpan, menutup, membuka dokumen di Microsoft Word. Nah, pertama membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button, lalu New, sehingga muncul jendela text pane yang menampilkan bagian New Dokumen. Setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen. Dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan, dan klik Create. Yang ketiga, di dalam menu Insert juga terdapat tombol blank text. B. Menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen baru secara default, nama dokumen yang dibuat akan berurutan, yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Pertama, klik menu File, lalu ada Save atau File, Save As, sehingga muncul kotak dialog Save As berikut. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Yang pertama ada Save In. Tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. Kedua, File Name. Ketik nama untuk identifikasi dokumen. Yang ketiga, Save As Type. Tipe dokumen gunakan default diberikan yaitu Word dokumen. Yang keempat, klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. C. Menutup dokumen. Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan sudah menyimpannya, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button, lalu Close. Yang kedua, klik tombol Close window yang terdapat di dalam title bar. D. Membuat dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat dibuka dengan salah satu cara berikut. Pertama, klik menu Office button, lalu Open. Yang kedua, klik tombol Open yang terdapat di dalam toolbar. Kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file-file dokumen tertata rapi, hendaknya file disimpan di dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu serta saat hendak membuka file yang telah disimpan untuk membuat folder. Lihat kotak dialog pembentuk. Bedanya hanya klik kanan pada mouse, lalu pilih New Folder. Pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Pertama, ada memiliki jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar New Slide. Klik ke anak panah ke bawah, kemudian pilih slide yang akan ingin buat. Cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint dimulai dari sini. Nah, ini berikut ada gambarnya ya. Biasanya pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint. Sudah terjadi satu slide judul.
maka kita eksekutif edit tanpa menciptakan slide baru. Ini contoh gambarnya. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang bertuliskan "Klik to add the title". Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bab bawahnya dengan klik to add the subtitle. Kemudian sehabis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan. Pada opsi New Slide menyerupai title and content to content with caption dan sebagainya yang Anda perlukan. 2. Memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide kemudian klik tab hidangan desain, dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilkan slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini. Ya. Sampai di sini sudah paham. Nah, mengolah grafik, tabel, shape, diagram, clip art, dan gambar. Grafik. Cara membuat grafik di PowerPoint. Masih menggunakan tabel di dalam file presentasi yang dibuat tadi ya. Klik tab menu, Home, New Slide, Blank. Ini contohnya ya. Setelah muncul slide baru yang masih kosong, kemudian klik tab menu Insert atau Card. Pada kotak dialog Insert Card, pilih kolom, kemudian klik tombol OK. Pada gambar di atas, kalian melihat banyak bentuk grafik. Pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya di sini pilih yang kolomnas. Sesudah dipilih, klik OK. Setelah di OK, maka akan muncul Microsoft Excel. Di dalam Excel tersebut, kita ketikkan data yang ada di dalam tabel dalam PowerPoint tadi. Ketikkan datanya seperti bawah ini. Buatlah susunannya seperti ini. Setelah selesai, klik tombol close pada pojok kanan atas window dan perhatikan hasilnya. Kemudian aktifkan grafik Anda. Klik tab menu layout, chart title, above chart. Nah, kemudian ketik grafik distribusi perawatan anggrek. Setelah selesai, simpan kembali presentasi Anda. Itu mencet CTRL plus S. Nah, yang kedua, membuat tabel. Buka PowerPoint, kemudian klik ikon menu Home, New Slide, Blank, lalu klik tab menu Insert. Setelah itu, Table, Insert Tab. Ada kotak dialog yang muncul, misalkan isikan number of column 3, number of row 9. Kemudian klik tombol OK. Terserah mau berapa kolom dan baris sesuai kebutuhan aja. Nah, kemudian muncul seperti gambar di bawah pada kotak merah. Kalian bisa memilih untuk menyesuaikan desain tabel yang diinginkan. Ini ya contohnya. Ada merah, biru, hijau, ungu, oranye, biru. Setelah tabel Isilah tabel dengan data yang sudah ada atau data yang kalian miliki. Pilih baris pertama dari tabel lalu blok sampai ke kolom 3. Lihat seperti gambar di bawah, kemudian klik tab menu layout, merge cells. Nah, kemudian ketikkanlah tabel distribution perawatan anggrek. Kemudian klik icon font size 28. Klik icon paragraph alignment center. Nah, berikutnya membuat surat otomatis dengan MailMerge. MailMerge merupakan fitur yang membantu pengguna untuk membuat surat, undangan, format amplop, sertifikat dokumen, dan lain lebihnya ringkas. Dengan MailMerge menggunakan bisa lebih cepat dalam mengerjakan dokumen berisi format yang sama dalam jumlah banyak dan memiliki identitas yang berbeda, sehingga pengguna tidak perlu mengedit dokumen dengan format yang sama satu persatu. Untuk membuat MailMerge, pengguna harus memiliki dua file. File yang pertama adalah database Microsoft Excel dan file kedua adalah format template utamanya di Microsoft Word. Cara membuat MailMerge di Microsoft Word. Nah, ini ada contoh gambarnya. Nah, selanjutnya kita ke cara. Yang pertama, klik menu Mail di deretan menu paling atas. Terus klik Start MailMerge. Yang ketiga, pilih Step by Step MailMerge Wizard. Yang keempat, pilih jenis dokumen yang Anda buat, apakah surat, amplop, atau label. Yang kelima, setelah memilih dokumen yang dibutuhkan, klik Next Styling Dokumen. Anda dapat memilih dokumen saat ini atau memilih template yang sudah ada. Lalu klik Next, select Recipients,
Setelah itu buka dokumen file nama penerima yang ada di Microsoft Excel. Pastikan file yang dipilih sudah benar. Lalu pilih Next, Read your letter. Kemudian pilih address block atau greeting line atau electronic postage. Kemudian klik OK. Setelah itu, klik Next, Preview your letters. Untuk mengedit data mail merge Anda cukup masuk ke menu Edit Recipients List. Sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.